Tapi ya, Gus Dur ini berubah pikiran semenjak beliau ini mendengar kabar bahwa santri-santri di Jawa Timur pada saat itu akan datang ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Halo anak-anak kamar 13 sayang, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah, and welcome to kamar 13. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah. Bisa dikatakan seperti itu karena hari ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa di balik dekret presiden tanggal 23 Juli tahun 2001. Dan bisa dikatakan kita akan membahas tentang lengsernya presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur. Oke, biar kalian gak penasaran, langsung aja kita mulai ke ceritaku kali ini. Tapi aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. And well, check it out. Oke, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan sapaan Gus Dur memang adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial, Selain itu, Gus Dur merupakan tokoh yang memang berdedikasi tinggi terhadap pembelaan kaum minoritas dan juga penegak hak asasi manusia atau HAM. Nah, di akhir jabatan presiden keempat kita ini menuai banyak banget kontroversi dan juga banyak banget musuh-musuh Gus Dur yang memang berusaha untuk melengsarkan Gus Dur dari kursi jabatannya. Nah, lengsernya Gus Dur ini sendiri dipicu dari adanya dekret presiden yang beliau keluarkan pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Di mana memang dekret itu sendiri keluar atas dukungan ulama-ulama Indonesia yang hadir di Istana Merdeka pada tanggal 22 Juli tahun 2001. Dan pada Senin dini hari, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, raut wajah Gus Dur yang ada di Istana Merdeka ini berubah, Beliau kelihatan serius sekali dan intonasi nadanya pun juga diatur sedemikian rupa. Dimana pada saat itu, tepat pada tanggal 22 Juli tahun 2001 saat hari masih gelap, Gus Dur ini mengeluarkan dekret presiden yang pada akhirnya justru malah membuat beliau ini terguling dari kursi presiden keempat Indonesia. Dekret presiden tanggal 23 Juli tahun 2001 ini sendiri berisi yang pertama yaitu membekukan DPR dan juga MPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga, dekret presiden ini berisikan menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Nah, pemberlakuan dekret ini sendiri pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politik Gus Dur. Bahkan Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden juga tidak sependapat. Nah, Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR sendiri, langsung mengajak seluruh masyarakat untuk memboikot isi dekret presiden. Sementara itu, sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada tanggal 1 Agustus tahun 2001 dipercepat menjadi hari itu juga. Nah, di dalam sidang yang digelar ini memang bertujuan untuk memakzulkan atau bisa dikatakan melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden Indonesia yang keempat. Di dalam sidang istimewa ini juga dilakukan untuk mengangkat Megawati Soekarno Putri untuk menjadi presiden Indonesia yang kelima. Sekaligus juga memilih Hamzahas sebagai wakil presiden melalui voting. Nah, sebenarnya wacana untuk memakzulkan Gus Dur ini sendiri udah lama banget ya, memang udah disuarakan oleh para tokoh politik yang memang berbeda pendapat ataupun juga berseberangan pendapat dengan Kiai NU yaitu Gus Dur. Nah, desakan ini sendiri memang diserukan seiring dengan penyebaran isu bahwa kasus dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Urusan Logistik atau disingkat dengan Yanatera Bulog
dan juga bantuan Sultan Brunei. Tapi tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga detik ini, Rek. Selain itu, penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Khairul Ismail ini juga dianggap pelanggaran berat yang sudah dilakukan Gus Dur. Karena pada saat itu, keputusan Gus Dur ini memang dinilai pelanggaran ya, karena tidak melibatkan DPR dan juga MPR untuk mengangkat Kapolri. Nah, sebenarnya pemakzulan ataupun juga pemecatan Gus Dur ini sendiri dipimpin oleh Ketua MPR yaitu Amin Rais, dan pastinya memantik kemarahan dari para santri Nahdlatul Ulama dan juga simpatisan Gus Dur yang lain. Nah, basis massa yang dipelopori oleh warga Nahdliyin itu juga sempat mengepung Istana Merdeka, Rek, dan juga gedung MPR serta gedung DPR. Nah, memang, Rek, semula Gus Dur ini memang bertekad untuk tetap tinggal di Istana Presiden dengan tetap memperjuangkan yang namanya kebenaran. Tapi ya, Gus Dur ini berubah pikiran semenjak beliau ini mendengar kabar bahwa santri-santri di Jawa Timur pada saat itu akan datang ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Nah, dari kabar ini, Gus Dur akhirnya tegas untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sebab menurut Gus Dur sendiri, Rek, tidak ada satu jabatan pun yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya. Dan momen yang paling diingat dan juga cukup menyayat hati ya, dari peristiwa pelengseran Gus Dur ini sendiri ketika Gus Dur keluar istana dengan hanya mengenakan kaos dan juga celana pendek sambil melambaikan tangannya. Saat itu memang Gus Dur ini keluar dari teras Istana Merdeka dengan didampingi putrinya yaitu Yeni Wahid dan juga beberapa orang terdekatnya. Nah, peristiwa ini sendiri terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli tahun 2001 tepat pada malam hari. Di mana pada saat itu MPR ini memang tengah sibuk untuk melantik Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima untuk menggantikan Gus Dur. Dan pada saat itu juga Gus Dur ini keluar dari istana dengan hanya mempergunakan kaos serta celana pendek dan juga menyapa para pendukungnya. Bahkan pada saat itu Gus Dur juga memberikan arahan kepada para pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR RI yang memakzulkan dirinya, Rek. Dan akhirnya pun Gus Dur keluar dari Istana Merdeka dan dilengserkan dari jabatannya. Sebenarnya banyak banget komunitas pendukung Gus Dur sendiri yang memang mengepung istana. Tapi hal itu dilarang keras oleh Gus Dur ya, karena memang beliau ini mengatakan bahwa jabatan itu nggak perlu dibela mati-matian. Yang paling penting dari jabatan adalah kemanusiaan. So, menurut kalian gimana, Rek, tentang dekrit dari presiden dan juga lengsernya Gus Dur dari jabatan Presiden Republik Indonesia yang keempat? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. And see you next video, Rek. Bye-bye.